Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapta Marantika, NPM 20110604009 dari Prodi Pendidikan Biologi kelas A semester 5 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas materi mengenai penyimpangan genetik. Kemudian yang pertama itu ada penyimpangan genetik. Itu merupakan perubahan frekuensi alel yang terjadi secara acak. Biasanya penyimpangan gen lebih berpengaruh dan lebih sering terjadi pada populasi kecil dibandingkan dengan populasi yang besar. Penyimpangan genetik menjadi salah satu sebab hilangnya suatu alel, sehingga dapat dikatakan alel akan menjadi homogen. Meskipun penyimpangan genetik menyebabkan variasi suatu populasi tertentu, namun secara keseluruhan penyimpangan genetik dapat meningkatkan variabilitas dalam suatu spesies. Pergeseran genetik atau penyimpangan genetik adalah perubahan frekuensi variasi gen alel dalam suatu populasi karena random sampling atau sampling acak. Penyimpangan genetik atau hanyutan genetik dalam genetika populasi merupakan akumulasi kejadian acak yang menggeser tampilan lungkang gen atau genpol secara perlahan dari keadaan setimbang, namun semakin membesar seiring perjalannya waktu. Kemudian pada populasi kecil, efek galak contohnya sampling error pada alel tertentu dalam keseluruhan populasi dapat menyebabkan frekuensinya meningkat atau menurun pada generasi selanjutnya. Kemudian beberapa penulis seperti Richard Dawkins menganggap hanyutan genetik penting terutama untuk populasi yang kecil atau terisolasi, namun kurang penting dibandingkan dengan seleksi alam. Kemudian ada analogi konsep penyimpangan genetik. Yang pertama ada analogi dengan sekaleng cat. Lebih banyak kaleng akan memberikan sampel statistik yang lebih baik. Berarti bahwa jumlah kaleng merah dan kaleng biru tetap lebih dekat dengan generasi sebelumnya. Penyimpangan genetik akan melemah pada populasi yang besar frekuensi alelnya. Sebaliknya, penyimpangan akan lebih cepat pada populasi yang kecil yang hanya 4 kaleng, mungkin hanya membutuhkan ulangan waktu sebelum mereka semua menjadi satu warna. Dengan demikian, penyimpangan genetik cenderung mengeliminasi variasi lebih cepat dalam populasi yang kecil. Populasi besar cenderung memiliki keanekaragaman yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua ada probabilitas dan frekuensi alel. Dalam teori probabilitas, hukum bahwa jumlah besar akan memprediksi perubahan kecil akan berlangsung selama populasi besar. Namun bila populasi reproduktifnya kecil, maka efek dari sampling error akan mengubah frekuensi alel secara signifikan. Oleh karena itu, penyimpangan genetik dianggap sebagai mekanisme akibat dari perubahan evolusi dalam skala yang kecil dalam rentang populasi yang terisolasi. Kemudian, setengah bakteri memiliki alel A dan setengah lainnya memiliki alel B. Jadi A dan B memiliki alel frekuensi setengah. Kemudian A dan B adalah alel yang berarti netral, memiliki tidak mempengaruhi kemampuan bakteri untuk bertahan hidup dan bereproduksi. Kemudian yang ketiga ada penyimpangan genetik versus seleksi alam. Penyimpangan genetik bekerja secara acak, sedangkan seleksi alam berfungsi tak acak. Secara seleksi alam sifatnya terarah menuntun evolusi menuju adaptasi terwariskan terhadap lingkungan. Kemudian penyimpangan genetik tidak memiliki arah dan hanya dituntun oleh peluang secara otomatis. Akibatnya penyimpangan bekerja pada frekuensi genotip tanpa fenotipnya. Dengan beda seleksi yang menguntungkan penyebaran alel yang efek fenotipnya meningkatkan survival atau kemampuan reproduksi penerimanya. Penyimpangan yang cukup besar bisa mengalahkan seleksi jika koefisien seleksi kurang dari 1 dibagi dengan ukuran populasi efektif. Akibatnya, penyimpangan bisa mempengaruhi frekuensi alel berfungsi lebih besar pada populasi kecil daripada bagian populasi kecil pada bagian populasi yang besar. Bila frekuensi alel lebih kecil, penyimpangan juga akan mengalahkan seleksi, bahkan populasi yang besar. Kemudian yang kelima ada leher botol populasi atau leher botol genetik adalah suatu kejadian evolusi adanya persentase jumlah individu dalam suatu populasi ataupun spesies yang mati ataupun tidak dapat berkembang biak. Leher botol populasi meningkatkan hanyutan genetik karena laju hanyutan berbanding terbalik dengan ukuran populasi. Efek dari leher botol genetik yakni faktor non-seleksi alam, misalnya bencana alam yang memilih korban benar-benar secara acak.
Contoh klasik dari efek leher botol adalah habisnya variasi genetik anjing laut gajah utara yang nyaris punah pada tahun 1890 ketika jumlahnya hanya 20 ekor. Kemudian yang keenam ada founder effect, adalah kasus khusus dari botol populasi. Terjadi ketika sekelompok kecil dalam suatu populasi terpisah dari populasi asli dan membentuk yang baru. Sampel acak alel di koloni baru saja terbentuk diharapkan terlalu menggambarkan populasi aslinya setidaknya beberapa hal. Hal ini bahkan mungkin bahwa jumlah alel untuk populasi gen dalam populasi yang lebih besar dari jumlah salinan gen di pendiri membuat persentase lengkap mustahil. Ketika sebuah koloni baru terbentuk kecil, pendirinya sangat dapat mempengaruhi populasi genetik jauh ke masa depan. Kemudian contoh didokumentasikan ditemui dalam migrasi Amis ke Pennsylvania pada tahun 1744. Dua anggota koloni baru bersama alel resesif untuk sindrom Alexis van Creveld. Anggota koloni dan juga keturunan mereka cenderung mengisolasi diri dengan alasan religius. Sebagai akibatnya, banyak generasi inbreeding. Sindrom Inverse-Creveld sekarang jauh lebih umum di antara Amish dibandingkan pada populasi umum. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.